Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di rumah kami. Alhamdulillah pagi ini saya tidak terlalu sibuk ya teman-teman. Saya bangun pagi jam 6 hanya bikin bubur. Dan kebetulan pas bikin bubur gas saya habis teman-teman. Jadi saya ganti dulu. Hari ini saya tidak perlu bangun pagi-pagi. Biasanya tuh saya tuh bangun jam 4 buat masak bekal suami sama mertua saya. Kebetulan kan mertua saya sudah 3 minggu tinggal di sini karena mengawasi kayu kami yang ada di hutan. Kami sudah bikin surat izin ya teman-teman waktu penebangan kayu, karena kayu itu mau kami bikin rumah teman-teman. Insya Allah. Kalau beli di Somel terlalu mahal teman-teman. Alhamdulillah kita dapat kayu. Waktu itu kita cari-cari kayu susah, dari Somel ke Somel, lihat kayu yang agak murah dan yang bagus, ternyata tidak dapat semuanya kayu. Ada di Somel yang lain tuh ada yang lebih mahal. Alhamdulillah dapat dari kerabat, masih keluarga, ada di kebun dia yang belum ditebang, ada beberapa kayu. Akhirnya kita tebang, tapi sebelum itu kita bikin surat izin dulu. Oke, lanjut, saya mau cuci piring dulu. Kebetulan orang-orang di rumah sudah pada pergi, ada yang pergi ke kebun, ada yang pergi ke tempat kerja. Kalau suami saya dia ke toko karena dia adalah karyawan toko. Jadi dia sudah berangkat, anak saya sudah berangkat ke sekolah. Waktunya saya beres-beres. Setiap pagi tuh piringnya seperti ini teman-teman, selalu banyak karena kita tuh di rumah ada 3 rumah tangga. Karena ini rumah orang tua, otomatis di dalam rumah itu sangat ramai teman-teman. Karena di sini tuh ada anaknya, ada menantunya, ada cucu-cucunya. Dan kadang-kadang tuh kumpul di rumah ini teman-teman. Ya seperti itulah rumah orang tua. Kalau bukan mereka yang bikin rame, terus siapa lagi? Jadi beginilah kegiatan aku sehari-hari ya bun. Kalau misalkan bangun pagi, aku bangun kadang-kadang jam 4. Kalau misalkan ada yang mau berangkat pagi-pagi sekali, jadi aku harus bangun pagi-pagi juga untuk nyiapin bekal. Tapi kalau misalkan ada yang berangkat nanti jam 8, aku bangunnya nanti jam 6. Karena waktuku untuk masak itu 2 jam atau 1,5 jam. Kalau aku bangun jam 6 pagi-pagi itu aku sibuk banget bun. Masak, ngurusin anak. Jadi ya anakku kan pagi-pagi harus bangun, aku masakin air panas buat dia mandi, gantiin dia baju, terus sambil itu aku masak. Ya begitulah. Kadang-kadang tuh kalau suamiku lagi tidur ya aku bangunin buat jaga warung pagi-pagi. Bangun pagi itu pokoknya kegiatan yang paling sibuk menurut aku kalau pagi-pagi. Makanya aku kalau pagi tuh nggak pernah bikin video ya bun, karena memang riweh sekali. Rencana aku tuh pengen bikin video di saat lagi nyiapin baju anakku, lagi mandiin anakku, tapi ya karena sibuk banget pekerjaan, yang ada 2 pekerjaan yang harus aku kerjakan satu kali, jadi ya begitulah. Sibuknya luar biasa kalau pagi-pagi. Nanti kalau sudah jam berapaan gitu, jam 9-10 baru aku santai. Aku tinggal beres-beres, cuci piring, makan, mandi, terus stay di warung, jaga warung, nunggu pembeli, bersih-bersih warung. Ya begitulah ya bun. Jadi kesempatan aku bikin video cuman di saat waktu-waktu yang santai bun. Sebelum cuci piring ini aku sudah beres-beres ya bun, sudah nyapu, sudah atur tempat tidur, dan sudah rapi-rapi gitu. Jadi tinggal cuci piring dan mandi. Tapi setelah cuci piring ini aku mau bersih-bersih warung dulu, mau nyapu warung, mau lap-lap warung. Setelah itu aku mandi bun. Jadi pagi ini aku belum mandi sama sekali. Saat bikin video ini aku belum mandi. Nanti kalau setelah semuanya sudah selesai baru aku mandi, makan, udah deh santai-santai di warung. Cuci piring ini bukan setiap hari aku ya bun, kadang-kadang tuh mama aku, kadang-kadang adik ipar aku yang cuci. Jadi hari ini karena aku yang terakhir masak, jadi ya aku yang cuci piring, bersih-bersih dapur dan semuanya. Yang nyapu juga aku ya bun. Karena kan adik ipar aku lagi kurang sehat. Biasanya kalau aku cuci piring dia nyapu. Jadi kita tuh di rumah bagi-bagi tugas gitu. Dan yang paling banyak tugasnya mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah mama aku bun. Karena ini adalah rumahnya, kita cuma numpang di sini. Dan saya merasa tidak tahu diri juga numpang di sini. Seperti itulah tinggal di rumah orang tua. Bedanya kalau tinggal dengan orang lain atau tinggal di rumah sendiri itu beda sekali ya bun. Kita kalau tinggal di rumah orang lain merasa tidak enakan gitu, nggak enak gitu.
daripada tinggal di rumah orang tua. Kalau di rumah orang tua tetap merasa tidak enak ya, kalau mama misalkan lagi bersih-bersih kita cuma duduk-duduk, tetap merasa tidak enak juga. Cuma karena memang malas malas bantu-bantu, ya udahlah, namanya juga anak tinggal dengan orang tua. Kita itu walaupun sudah dewasa, sudah 30-an umurnya atau sudah berapa umurnya, itu kalau tinggal di rumah orang tuanya lagi rajin-rajinnya, apalagi mama saya ya suka bersih-bersih gitu. Ya saya sebagai anak walaupun sudah dewasa merasa masih anak-anak ya bun. Kalau tinggal dengan orang lain ya itu beda ya bun. Walaupun kita masih anak-anak, kita harus jadi dewasa gitu. Misalkan umur kita masih belasan tahun, kalau tinggal dengan orang lain kita harus dewasa ya bun. Kita tidak boleh malas kayak gitu. Saya pernah dulu juga tinggal dengan orang lainnya seperti itu. Saya merasa merasa dewasa, nggak enakan kalau saya lagi duduk dia masak, saya harus bantuin. Apalagi ya kadang-kadang kita yang ngerjain semua pekerjaan rumah gitu. Beda lagi kalau kita tinggal sendiri di rumah sendiri, walaupun cuma kontrakan. Dulu saya pernah juga tinggal di kontrakan selama 3 tahun ya bun, 3 tahun lebih kalau nggak salah, hampir 4 tahun. Itu kita bebas bun. Kita merasa tidak ada namanya perasaan yang gak enak, itu tidak ada sama sekali. Kita bebas. Lagi malas masak, lagi malas bersih-bersih, mager seharian, ya udah kita bebas gitu. Tidak ada yang namanya tidak enak bun. Enak semuanya itu bun. Kalau di rumah sendiri kita mau mau guling-gulingan seharian juga ya, kita bebas-bebas aja. Tidak ada yang namanya tidak enak. Enak semuanya bun kalau tinggal di rumah sendiri. Saya tinggal di rumah orang tua ini selama 3 tahun. Kaget waktu saya pertama kali tinggal di sini. Saya biasa tinggal di kontrakan. Setelah nikah saya tinggalnya di kontrakan. Kita pindah-pindah ya bun. Jadi saya sejak tinggal di rumah orang tua itu saya merasa kaget dengan pekerjaan yang wow gitulah bun. Luar biasa, saya merasa capek. Sebenarnya sih pekerjaan ini nggak terlalu wow, cuman karena tidak biasa itu ya bun yang membuat saya jadi kaget dengan cucian piring yang terlalu banyak. Yang biasanya saya tidak pernah melakukan itu yang terlalu banyak begitu, kayak nyapu rumah yang kayaknya luas, padahal saya dikontrakan nggak luas-luas banget kalau saya sapu. Jadi itu beda sekali bun rasanya. Baru 4.000 semua. Wali ngaltio di po. Tabela tio no, umahingilo na tamas trokulio, sepatu. Dan kita na ini kamar dia pulang dulu di rumah. Baru pulang ke rumah di sini. Saya nampari 2 hari. Setengah sejarah di sini rumah tetap. Halo. Susah uang kecil guys. Jadi saya harus pakai uang 2000-an untuk mengembalikan uang pembeli. Uang terlalu besar. Ini saya masih mengatur uang yang ada di sini karena uang di sini tuh sudah berantakan sekali. Jadi saya harus atur uang ini. Tidak boleh itu kalau misalkan pulang dari sekolah itu harus pulang ke rumah. Tidak boleh lagi pergi di rumah teman, tidak boleh. Mama takut. Orang lain itu suka keluar belum ada. Itu mama kan khawatir. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe, like, dan komen juga. Maafkan saya jika video saya tidak memuaskan buat teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.